Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar BTQ, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran BTQ kali ini kita hanya mengulang saja ya, mengulang pembahasan yang sudah kita bahas ya. Jadi di sini setelah evaluasi kemarin, Bapak menemukan ada anak-anak yang sudah paham, ada yang kurang paham ya, dan ada yang masih butuh penjelasan kembali bagaimana memahami hukum-hukum tajwid yang telah dipaparkan atau dijelaskan. Nah, sekarang Bapak akan membahas dua hukum tajwid saja ya. Yang pertama yaitu mad tabi'i dan yang kedua mad arid disukun. Alhamdulillah di sini mungkin anak-anak ada yang sudah paham ya. Mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu anak-anak sering disebut dengan mad asli. Mad tabi'i sama dengan mad asli. Hurufnya ada 3. Hurufnya ada 3. Alif, waw, dan ya. Ya. Alif, waw, dan ya. Ingat, huruf mad tabi'i ada 3. Alif, waw, dan ya. Nah, ketentuannya ada dua metode. Yang pertama, alif sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Yang kedua, wawu sukun sebelumnya berharokat doma. Dan yang ketiga, ya sukun sebelumnya hurufnya berharokat kasroh. Atau boleh juga seperti ini cara penyebutannya. Jadi harokat fathah bertemu dengan alif. Harokat fathah bertemu dengan alif. Ya, sama saja seperti yang tadi, cuma dibalikan saja ya. Atau domah bertemu dengan waw sukun. Yang pertama tadi fathah bertemu alif, domah bertemu waw sukun, dan kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, anak-anak sebelumnya harus tahu dulu ya. Jadi yang bagaimana fathah, yang bagaimana kasroh, yang bagaimana domah ya. Nah, nanti ada tampilannya ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan fathah bertemu alif, nah itu namanya mad tabi'i. Kemudian domah bertemu waw sukun, maka itu mad tabi'i. Dan kasroh bertemu ya sukun, itu namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat, tidak ada perbedaan ya. Panjangnya 2 harokat ya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari mad tabi'i. Nah, panjangnya 2 harokat. Nah, itu ya, itu mad tabi'i. Ulangi lagi ya, mad tabi'i itu alif, waw, ya. Fathah bertemu alif, atau domah bertemu waw sukun, kasroh bertemu ya sukun. Ya, itu mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ingat, 1 alif itu 2 harokat. Yang kedua adalah mad arid disukun. Mad arid disukun yaitu mad tabi'i yang berada di akhir kalimat. Mad tabi'i yang ada di akhir kalimat itu mad arid disukun. Akhir waqaf atau akhir ayat itu namanya mad arid lisukun. Ingat, mad tabi'i yang ada di akhir kalimat itu mad arid disukun. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Nah, itu mad arid disukun. Min kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya, tapi ada di akhir kalimat, maka itu mad arid disukun. Dan huruf terakhirnya disukunkan dengan bukan sukun asli. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kan di tulisannya kan ada na-nya. Nah, akan tetapi dibacanya min, disukunkan. Nah, karena
wakof. Kalau misalkan tidak wakof ya diwasolkan maka tidak jadi sukun. Nah, kalau mad arid disukun itu huruf terakhirnya disukunkan ya. Mad tabi'i yang berada di akhir kalimat dan huruf terakhirnya disukunkan itu jadi mad arid disukun. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Anak-anak bisa memilih panjangnya ketika kita membaca Al-Quran. Boleh 2, 4 atau 6 harokat ya. Nanti kalau sudah paham anak-anak langsung dipraktekkan, diaplikasikan ya. Nah, kemudian contoh seperti tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin 2 harokat. Alamin 4 harokat. Alamin. Nah, itu 6 harokat. Jadi boleh kita pilih ya panjangnya berapa harokat. Nah, itu saja mungkin anak-anak pembahasannya. Kita mengulang lagi tentang mad tabi'i dan mad arid disukun. Untuk tugasnya anak-anak boleh ya mencari di dalam Al-Quran surat apapun contoh dari mad tabi'i dan mad arid disukun masing-masing 5 contoh. Ingat, contohnya ditulis dengan huruf Arab ya. Contohnya ditulis dengan huruf Arab ya. Misalkan tadi Pak Iqbal menemukan satu tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ditulis dengan huruf Arab, itu sebutkan mad arid disukun panjangnya 2,4 atau 6 harokat begitu. Kemudian menemukan mad tabi'i misalkan ya, Maliki yaumiddin. Ma itu kan mad tabi'i, tulis mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jadi tuliskan contohnya, sebutkan itu contoh apa dan berapa harokat bacanya. Itu saja mungkin untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang tidak paham, anak-anak boleh bertanya ya. Kalau misalkan Pak Iqbal telat untuk membalas chatnya, boleh anak-anak langsung telepon Pak Iqbal dan bertanya ya. Kalau misalkan pada saat hafalan nih ada misalkan hafalan surat apa gitu ya, kemudian anak-anak ada yang tidak bisa cara membacanya, boleh juga bertanya sama Pak Iqbal. Pak Iqbal, ayat surat ini ayat sekian cara bacanya bagaimana? Nah, nanti Bapak akan contohkan. Itu saja mungkin untuk pembelajaran PTG kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Semangat terus belajarnya ya. Jangan bosan-bosan untuk memahami ilmu tentang Al-Quran, karena itu pasti akan bermanfaat sampai kita nanti di akhirat ya. Itu Allahumma jalil Quran lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai yang menemaniku ketika aku hidup. Wa fil qabri munisan, kemudian ketika di alam kubur itu bisa menerangi. Wa fil qiyamati syafi'an, ketika hari kiamat mensyafaati kita, menolong kita ya ketika hari kiamat. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.